Assalamualaikum. Good morning, sir. Good morning, students. Sit down. Siapa yang ingin masuk surga? Semuanya ingin masuk surga ya, bagus. Loh, kamu kenapa tidak mengangkat tangan, nak? Saya mau masuk tentara, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, how are you today? I hope you always be fine. Ketemu lagi dengan saya dalam belajar di rumah, tidak masalah. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Untuk pertemuan kali ini, saya hanya ingin berbagi cerita tentang keseruan dan kecerdasan siswa saya dalam mata pelajaran bahasa Inggris. So, bagaimana keseruan dan kecerdasan mereka? Kalau nggak nonton, rugi. Mari kita simak video selanjutnya. Check it out. Ulang lagi, we should, yang tegas, yang keras suaranya. We should eat enough vegetable, fruit, rice, meat, eggs, tofu, and tempe to be healthy. We should eat well in order not to get sick easily. Don't skip breakfast. We should eat breakfast to have energy to do our activities during the day. Can you translate in Indonesia, please? Yes. Kita harus makan cukup sayuran, buahan, nasi, daging, telur, tahu, dan tempe untuk kesehatan. Kita harus makan dengan baik agar tidak mendapatkan sakit dengan mudah. Jangan lewatkan sarapan. Kita harus sarapan untuk mendapatkan energi untuk melakukan kegiatan kita seharian. Okay, that's very good. Applause. Okay, very good. Thank you. So, anyone else? Ada lagi yang lain? Saya mau kalian membacanya dengan kompak bersama-sama. Please. 1, 2, 3. We should eat enough vegetable, fruit, rice, meat, eggs, tofu, and tempe to be healthy. We should eat well in order not to get sick easily. Don't skip breakfast. We should eat breakfast to have energy to do our activities during the day. Okay, that's very good. Can you translate in Indonesia, please? Kita harus makan cukup sayuran, buah-buahan, nasi, daging, telur, tahu, dan tempe untuk kesehatan. Kita harus makan dengan baik agar tidak sakit dengan mudah. Okay, that's good. Terus? Jangan lewatkan sarapan. Kita harus sarapan untuk mendapatkan energi untuk melakukan aktivitas kita seharian. Okay, that's very good. Very good. Okay, student, let's we read together. Mari baca bersama-sama. Mulai. We should eat enough vegetable, fruit, rice, meat, eggs, fish, tofu, and tempe to be healthy. We should eat well in order not to get sick easily. Don't skip breakfast. We should eat breakfast to have energy to do our activities during the day. Oke, terus terjemahkan. Harus makan cukup sayuran, buah-buahan, nasi, daging, dan telur. Makan untuk kesehatan. Kita harus makan dengan baik agar tidak terkena sakit dengan
Okay, that's good. Menurut Bapak ya, bacaan kalian sudah bagus, juga terjemahnya sudah bagus. That's very good. Mungkin dengan kita memahami bacaan dan juga dengan memahami terjemahan, insya Allah kita akan memudahkan kita untuk menjawab soal. Anak Bapak yang Bapak sayang, bila kita lihat di sini penggunaan conjunction yang kita gunakan di sini adalah in order to, kemudian so dan so that. Jadi yang diutamakan di sini conjunction itu kata penghubung ya. Kata penghubung yang kita gunakan di sini adalah to artinya untuk, kemudian in order to artinya agar atau supaya, kemudian so that artinya agar atau supaya. Lalu bagaimana penempatannya? Yang harus kita ingat adalah kalau untuk menggunakan sebuah kata to, jadi harus diiringi oleh kata kerja satu, verb satu. Misalnya to have. Begitu juga dengan in order to, harus diiringi oleh kata kerja satu, verb satu. Misalnya in order to get, in order to have. Jadi itu dia. Yang jelas dimulai diiringi oleh kata kerja satu. Beda dengan so that. Kalau so that dia harus diiringi oleh subjek. Apa-apa saja subjek? Yang kompak, apa-apa saja subjek? Oke, subjek itu terdiri daripada 7. I, you, we, they, she, he, it. Apabila ada sebuah soal nanti menggunakan biasanya itu teks rumpang ya. Teks rumpang itu diiringi oleh, misalnya setelah teks rumpang tersebut ada kata rumpang tersebut ada diiringi oleh subjek, berarti sudah tahu itu jawabannya adalah so that, bukan in order to. Tapi apabila sesudah teks rumpang itu, sesudah ada kata rumpangnya ada diiringi oleh verb satu, itu sudah jelas isinya adalah in order to. Lalu bagaimana pula dengan in order not to, Pak? In order not to artinya agar tidak. Kalau in order to artinya agar. Bedanya kalau in order not to itu bertolak belakang dengan sangat bertolak belakang antara sebab dan akibatnya. Misal saya rajin belajar agar tidak bodoh. Kata agar tidak diiringi oleh bodoh. Berbeda dengan saya rajin belajar agar pandai, itu seiring kalimatnya. Saya rajin belajar agar pandai, maka di situ kita pakai in order to. Tapi apabila saya rajin belajar agar tidak bodoh, jadi in order to, agar tidak bodoh. In order not to, agar tidak bodoh. Nah, jadi jangan dipakai in order to. Masa saya rajin belajar agar bodoh kan lucu? Tapi kita pakai in order not to. Lihatlah antara sebab dan akibat harus bertolak belakang. Kalau in order not to. Rajin belajar agar tidak bodoh. Artinya antara rajin belajar dengan bodoh bertolak belakang. Dipakailah saya rajin belajar titik-titik. In ordernya ada in order to, ada in order not to. Maka jawabannya itu adalah in order not to. Baru di ujungnya stupid, agar tidak bodoh. Nah, jadi di situ perbedaannya. Lihat antara sebab dan akibatnya bertolak belakang. Kalau sebab dan akibatnya seiring, kita pakai in order to. Kalau antara sebab dan akibatnya bertolak belakang, kita pakai in order not to. Okay, we think we cut here because the time is over. That is enough for today. See you later next time, maybe inshallah. Forgive for my mistake and thank you for your attention. Before we close for our class today, I want you to read surah. What surah? Ad-Duha, right? Okay, surah Ad-Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'awna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul azim. Okay, that's enough for today. Forgive our mistake and thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.